Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah salat zuhur, shaimin wassaimat yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini yang mungkin biasanya setelah sholat zuhur kita mengurus santapan jasmani, istirahat, sholat, makan. Tetapi ketika Ramadan ini kita isi dengan santapan rohani. Duduk di majelis ilmu, sholat berjamaah di awal waktu merupakan ini sesuatu amalan yang istimewa dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah semoga kegiatan ini jadi istiqomah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ramadan ini merupakan satu bulan yang spesial, bulan yang istimewa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan segala sesuatu, wa yakhtar, dan memilih dari yang diciptakan untuk dimuliakan. Dari semua makhluk yang diciptakan Allah, ini Bani Adam, manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Walaqad karamna Bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri. Sungguh telah dimuliakan anak Adam. Jadi dalam pemahaman Islam, manusia itu berasal dari Nabi Adam. Cuma ada satu yang menganggap bahwa manusia itu berasal dari monyet, yaitu Charles Darwin dengan teori evolusinya. Monyet, kata Darwin, makin cakep, makin cakep, makin cakep, jadi kita semuanya, kata Darwin, ya. Tapi dalam Islam itu dari Nabi Adam, dan keturunan Nabi Adam yaitu manusia ini adalah makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kemudian dari 1 tahun ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan 1 bulan ini menjadi bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Disebut dengan Sayyidus Syuhur, pemimpin dari segala bulan. Kemudian dalam 1 pekan ada hari yang mulia yang dimuliakan, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Karena pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam, dikeluarkan dari surga, diterima taubatnya, itu terjadi pada hari Jumat. Maka beruntung orang yang di bulan suci Ramadan ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih rahmat dan ampunannya. Makanya kata Nabi, orang yang sangat lacur, sangat sial, sangat apes adalah orang yang hidup di bulan suci Ramadan tapi keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Jadi dia hidup di bulan suci Ramadan, selesai Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini orang yang amat sangat sial. Karena ketika Ramadan pintu ampunan Allah terbuka sangat luas. Bahkan Allah menerima dan menunggu-nunggu siapa hambanya
yang meminta ampun kepadanya, apalagi ketika di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan istimewa, spesial, amalannya pun amalan spesial. Yang pertama yaitu amalan ibadah puasa. Ini enggak ada puasa wajib selain kafarat dan najar, yaitu puasa Ramadan. Yang menjadi kewajiban orang berpuasa Ramadan itu ada 4. Pertama, Islam. Jadi kalau di bulan suci Ramadan ada orang yang enggak puasa, berarti mungkin dia bukan orang Islam. Kemudian yang kedua, baligh. Jadi ketika ada orang yang enggak puasa, oh dia agamanya Islam. Barangkali belum balik kalau enggak puasa. Dia balik Ustadz, udah punya KTP, usianya 17-18 tahun. Tapi tidak puasa, berarti akalnya tidak sehat. Sebab yang wajib berpuasa adalah orang yang akalnya sehat. Kalau dia ngaku Islam sudah balik tidak berpuasa, barangkali yang ketiga dia termasuk dalam kategori ODGJ. Orang dalam gangguan kejiwaan. Oh akalnya sehat Ustadz, kagak gila, gak stres. Berarti ada ujur syar'i yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Wa man kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini ibadah puasa istimewa Pak. Dibanding ibadah lain, di mana istimewanya? Pertama, kalau ibadah lain Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ganjaran pahalanya. Salat kalau sendirian 10 kebajikan. Ketika dia berjamaah dikali 27 kali lipat derajatnya. Sodako kalau ikhlas, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, 1 dibalas 700 oleh Allah. Haji kalau mabrur balasannya surga. Tapi kalau puasa Allah cukup sampaikan asyamu li wa ana azzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Kita puasanya bareng nih. Sama-sama, tapi pahalanya beda-beda. Sama aja kayak ngaji. Ngaji, yang nyender ngantuk sama yang kagak ngantuk. Gedean yang kagak ngantuk, yang kagak nyender. Ngamalin insya Allah masuk surga bareng sama guru-gurunya. Tapi kalau nyender ngantuk, masuk surga juga bareng sama tembok-temboknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih, jadi ibadah puasa enggak sama semuanya pahalanya. Tergantung kualitas amal ibadah puasanya. Bahkan yang paling kita khawatirkan, kita puasa sama puasa tapi cuma dapat lapar sama haus. Ini yang digambarkan baginda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsu. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya cuma dapat lapar sama haus. Kenapa? Karena yang bisa ditahan cuma lapar, haus, syahwat. Kalau nggak makan, nggak minum, nggak syahwat, puasanya kambing bisa Pak. Ayam juga bisa. Masukin kandang nggak dikasih makan dari subuh sampai maghrib, kagak dicampurin itu bisa. Tapi puasa kita bukan seperti binatang. Puasa kita selain nahan lapar, haus, dan syahwat, juga menahan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini istimewa puasa. Yang kedua, istimewanya apa? Puasa ini susah pamer. Gak bisa pamer. Kalau sholat kayak tadi saya jadi imam, ini bisa pamer. Kalau di rumah takbir biasa aja saya. Allahu Akbar. Suruh jadi imam, di belakang ada calon mertua, tas takbirnya udah kayak Imam Sudes.
Allahu Akbar. To show only, mempertunjukkan ibadah sama orang lain. Kalau di rumah habis Fatihah, paling yang dibaca trio kul. Kul ya, kul hu, beda-beda dikit, inna, atau inna. Air mana air ini? Tapi suruh jadi imam, di belakang ada atasan kantornya. Habis Fatihah rakaat pertama, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Ini menunjukkan ibadah kepada orang lain. Bahkan saking kepengen pamernya, dulu sudah saya kasih tahu. Orang sekarang kan pakai waros imam itu ya. Jadi zikirnya pun kedengeran sama makmumnya. Makanya tadi saya berusaha pelan gitu ya bacanya biar makmumnya kagak kedengeran. Itu kalau dia fokus sama pamernya, itu tahiyat bisa berubah jadi qomat. At-tahiyatul mubarakatus salawatun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kenapa fokus sama to show only? Haji Pak, haji di kampung saya nih haji, satu orang berangkat haji se-RW yang nganter. Di Bapak begitu apa enggak? Sama. Bahkan ada yang pakai adat berangkat haji pasangin petasan satu renceng, mercon. Pulang juga sama, sehingga pulang haji tanpa landasan iman enggak dipanggil Pak Haji, ngambek saban ari. Karena kepingin dipanggil Pak Haji. Ibadah puasa ini susah pamernya, nggak bisa. Ibadah rahasia. Nggak ada standar ukuran fisik puasa orang jadi bener, nggak ada. Jadi bagus gitu, nggak ada. Itu puasa Pak RT bagus, Tad. Mana cirinya? Lihatin nama Ustadz, tuh RT ngeludah mulu saban menit. Itu mah bukan puasa bagus, saryawan tuh RT. Kalau gitu mah RW puasanya bagus, mana cirinya? Lihatin nama Ustadz tuh RW, saking lemesnya keluar rumah jalan sampai sempoyongan. Mabok kali RW mah. Kalau gitu lurah Tad, puasanya bagus, mana cirinya? Lihatin tuh lurah Tad, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besarnya. Itu bukan ciri puasa bagus, tapi ciri penyakit panas dalam. Jadi nggak ada standar ukuran fisik. Kita tadi mau sholat wudhu lagi puasa. Lagi wudhu kumur-kumur. Bisa aja kita kumur 3 kali, keluar airnya 2 kali. Yang satu masuk ke kerongkongan kita. Kenapa tidak kita lakukan? Karena puasa kita bukan untuk teman kita. Puasa kita bukan untuk istri kita, bukan untuk atasan kita. Tapi puasa kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ulama mengajarkan ketika doa berbuka ditambahkan. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, karena mulah aku melaksanakan ibadah puasa. Kemudian istimewanya juga ibadah di bulan Ramadan itu tarawih. Tarawih ini amalan sunnah istimewa, spesial Ramadan. Saya tanya sama Bapak, tarawih hukumnya wajib apa sunnah? Assalamualaikum. Tarawih hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi kita dirikan di tarawih. Ini ketika Ramadan, jangankan yang wajib, yang sunnah dia perhatikan. Kalau di bulan lain mungkin jangankan yang sunnah, yang wajib diterlantarkan. Subuh kesiangan. Zuhur tidak tepat waktu, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Tetapi ketika Ramadan ini maksimal ibadahnya. Jangankan yang wajib, yang sunnah diperhatikan. Tarawih ini sunnah. Makanya musolah penuh sholat tarawih, masjid sesak. Mana Mas? Mau keluar ya? Oh menyender. Ini musola penuh, masjid sesak ketika Ramadan.
Ini fenomena di Indonesia. Cukup sampai tanggal 13 Ramadan. Tanggal 15 jamaah mulai ada kemajuan, makin lama makin maju, makin lama makin maju, malam terakhir tarawih cuma ada 12. Itu bukan orang semua, satu imam, satu Bilal, 4 makmum, 4 lagi tiang masjid. Kemana yang kemarin menggebu-gebu salat tarawih? Kita berbaik sangka aja, barangkali tarawihnya sendiri di rumah. Emang jangan sampai ditinggalkan Pak tarawih, nggak bisa jamaah sendirian ya. Nggak mau yang 20, yang 8, 3 dengan witir, nggak apa-apa. Sebab secinta-cintanya Bapak dengan tarawih, kalau datang bulan Syawal wajib hukumnya berhenti tarawih. Ah saya mah suka tarawih, biarin orang takbiran, saya mah tarawih aja. Ini MUI datang ke Pacific Place Masjid Al-Hidayah. Menyatakan jamaah Ustadz Haddad terkena aliran sesat. Karena bulan Syawal masih tarawih. Makanya jangan ditinggalin. Kalau di kampung saya Pak, tarawih sekarang selektif jamaah tuh. Lihat jadwal dulu. Siapa imamnya? Pak Haji Mansur. Ya lama ini mah. Pindah ke masjid sebelah. Begitu di saya tuh. Malah main bangga-banggaan imam. Imam tarawih masjid gua mah top. Di mana topnya? Fatihah cuma 2 napas doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 napas. Kata anak muda yang kedua, kerenan imam masjid gua. Dia mah Fatihah cuma 1 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman sampai walad dolin. Anak muda yang ketiga nggak mau kalah kerenan imam masjid gua. Imam masjid gua mah udah nggak punya napas. Udah modar. Jadi cari target siapa yang lebih cepat itu yang top kata jamaah. Padahal mah kudu tartil. Minimal 1 bacaan, zikir. Kalau rukuk mah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Gitu, naik ke atas. Enggak usah 3, 1 boleh. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini lagi. Ini kadang imam enggak baru subuh udah langsung begini, subuh langsung begitu lagi. Ya. Ini kadang-kadang imam tarawih itu, makanya saya kalau ceramah di mana-mana kadang suka nggak mau jadi imam, takut. Sebab saya nggak tahu di masjid itu berapa kilometer per jam, ya. Takutnya kan 100 kilometer per jam. Emang serba salah Pak jadi imam tarawih tuh, kepanjangan, dibenci sama jamaahnya. Kemudian kalau kecepatan kakek-kakek, nenek-nenek nyumpahin imam. Dulu ada malam pertama, kakek-kakek nenek-nenek banyak. Malam seminggu udah kagak ada. Akhirnya survei deh kayak masjid, kayak ngapa gak sholat lagi. Itu imam gak tahu diri Tad. Gua ruku dia diri, gua diri, dia nyungsep ke bawah. Encok gua kampus Tad gitu. Ya. Kalau kelamaan dibenci sama jamaahnya. Kalau yang tidak siap mentalnya, emang gak boleh lama sholat tarawih, boleh. Tapi diumumkan sama jamaah, kalau Ustadz Haddad di sini Masjid Al-Hidayah, setiap tarawih mau hatam 1 juz, umumin buat baliho. Masjid Al-Hidayah setiap malam tarawih hatam 1 juz. Kira-kira jamaahnya ada apa enggak? Goodbye gitu Al-Hidayah, goodbye. Sebab kalau dia terlanjur jadi makmum, imamnya lama kemudian benci sama imamnya, ini rusak kesempurnaan sholat berjamaah. Kalau makmumnya benci sama imam. Sebab kalau makmum udah benci, apapun yang dilakukan imam walaupun benar, tetap salah dalam pandangan makmumnya. Imamnya takbir bagus, Allahu Akbar. Itu kata makmum yang benci, takbir begitu, belagu banget begitu katanya. Bacaannya bagus tapi karena udah benci tetap tidak benar. Jadi harus dikasih tahu ya, dulu Ajikro tuh
Khatam 1 juz dan hadat setiap malam. Tapi lambat laun jamaahnya makin lama makin maju, makin maju. Akhirnya sekarang biasa lagi, ya, enggak 1 juz itu. Pernah dulu di Mesir ada sholat taraweh dari ba'da isya sampai jam 2 malam. Ini ada anak muda sama kakek-kakek sebelahnya nih. Yang ceritakan ada ustadz ya, nggak usah sebut namanya nih, ustadz terkenal lah. Nah ini ceritain, ini kakek-kakek sholatnya tenang. Dia nggak ada gelisah sedikit pun ketika taraweh. Tapi ini anak muda luar biasa, kelihatan capek, berkeringat. Karena sholatnya lama, kelar taraweh ditanya nih kakek-kakek, kek kelihatannya kok kakek tenang aja ikut sholat taraweh lama seperti ini, tenaganya kayak masih ada. Dia jawab, saya tuh sholat pakai rasa cinta kepada Allah. Kamu sholat pakai tenaga, begitu. Jadi kalau pakai tenaga akan terasa capeknya. Ketika ada rasa cinta itu hilang capeknya. The power of love. Yang jauh jadi dekat, yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani. Kalau cinta sudah bicara jangankan hujan air, hujan peluru kecil. Kalau cinta sudah bicara hukuman mati tali gantungan. Laksana lambaian tangan bidadari. Anjay. Ini lantaran cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taraweh jangan ditinggalin, Pak, ya, kecuali ibu-ibu. Jangankan taraweh, puasa aja boleh ditinggalkan. Kalau lagi head, nifas, wiladah, datang bulan, men. Bapak-bapak kan gak punya men, punyanya mencret. Kalau laki itu ya. Biarin. Terusin aja sini. Kemudian nih Ramadan istimewa. Kenapa ada amalan yang diperintahkan? Karena diturunkan di bulan Ramadan. Apa itu? Baca Al-Quran. Kalau kata Said Qutb dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, dia jelaskan sejauh mana umat Islam memperhatikan Al-Quran, maka akan sejauh itu pula Allah perhatikan kehidupan kita. Ulangi nih. Jadi sejauh mana kita memperhatikan Al-Quran, sejauh itu pula Allah akan perhatikan kehidupan kita. Ini orang yang punya concern terhadap Al-Quran, bukan hanya dijaga kehidupan dunianya, di alam barzah Allah jaga. Diselamatkan jasadnya. Di Sukabumi ada Bu Haji Muniroh namanya. Ini kuburnya terkena perluasan jalan tol. Dulu sempat rame. Akhirnya kuburannya digali, Pak. Dipindahkan, direlokasi makamnya. Ketika digali itu kain kafannya masih utuh. Jasadnya masih belum busuk, bahkan mengeluarkan wangi. Dari jasad seperti orang yang baru dikubur tadi pagi. Ini Bu Hajah Muniroh ketika ditanya ini dikubur udah 22 tahun yang lalu. Sehingga orang bertanya amalan apa yang dilakukan Bu Hajah Muniroh sehingga diselamatkan oleh Allah jasadnya di alam barzahnya. Ini para tetangga, sahabat-sahabat dan saudaranya mengatakan tiap habis maghrib nih Bu Haji ngajarin ngaji anak-anak sekitarnya. Tidak memungut biaya, kalau dikasih dia ambil, tidak dikasih dia tidak pernah meminta. Ini amalannya yang diamalkan oleh Bu Hajah Muniroh, diselamatkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya concern sama Al-Quran, jangankan kehidupan dunianya, alam barzah dan akhiratnya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak pernah dia hilang kontak dengan Al-Quran. Imam Syafi'i selama Ramadan sampai 60 kali hatam Al-Quran dibaca. Baik ketika sholat, di luar sholat, itu dibaca Al-Quran. Kalau kita nggak bakal 60 ya, ini muka-muka yang 15 kali hatam ini mah. 15 juga kayak difitnah kita itu. Ya. Ada yang udah 15 juz bacanya.
Selama Ramadan nih 15 juz ada. Ada jus jambu itu ya. Jus melon. Saya alhamdulillah tahadus bin nikmah udah hampir 20 juz ya. Baca kalau lagi bengong baca. Sekarang kan enak handphone ada Quran. Saya pernah ditanya sama Bapak Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut ketika ceramah di Mabes AL di Cilangkap. Kata dia, Pak Ustadz boleh nggak baca Quran dari handphone? Boleh Pak. Kenapa alasannya? Yassiru wala tu'assiru. Islam itu agama yang memberikan kemudahan. Kalau ada yang mudah nggak usah dipersulit. Silahkan dibaca di handphone Al-Quran. Tapi handphonenya banyak, ada video porno Pak Ustadz, kata dia. Ada foto-foto bugil, kalau tinggal klik, tinggal cari, kata dia gitu. Saya bilang begini sama beliau, Pak, kalau dia bacanya benar, Al-Quran, itu tangan nggak akan ngotak-ngatik video porno, foto porno ya. Kalau dia benar-benar baca Al-Quran. Tapi kalau cuma baca-bacaan, bisa jadi baca ya. Yasin, Tabarok, pagi diri Yasin, sore udah keluar orok, begitu. Kenapa? Karena cuma baca-bacaan. Makanya kata Said Qutb itu ada yang qiraatul Quran, cuma baca Al-Quran. Ini Ramadan tadarrus Al-Quran. Tadarrus Al-Quran selain dibaca, ditadaruskan, dipelajari. Apa isi dan perintah dalam Al-Quran. Kemudian yang tertinggi kata Said Qutb adalah tadabbur Al-Quran. Dia baca, dia pelajari, dan dia amalkan dalam kehidupannya. Al-Quran yang seperti inilah yang nanti akan memberikan syafaat ketika di akhirat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah? Hah? 5 menit lagi. Ya, sampai jam 1. Sebab kalau nggak nyampe jam 1, saya dikurangi dikit. Ya, waktunya maksudnya. Waktunya. Saya ceramah emang gak pernah lama, itu di Mabes AL Bang Haddad. Suruh ceramah malah cuma 20 menit. Ya, sama Pak itu, Muhammad Ali itu, 20 menit Pak Ustadz. Cuma transport 10 juta, 20 menit. Tahu di sini mah. Ya, kagak jelas. Ya. Ini karena sahabat sama-sama satu alumni. Jadi ini Al-Quran dibaca Pak. Ya, satu huruf Al-Quran itu kalau bulan biasa 10 kebajikan. Man qara'a harfan fi kitabillah falahul hasanat wal hasanatu bi asri amsalihha. Siapa yang baca Al-Quran satu huruf 10 kebajikan kalau bulan lain. Tapi ketika bulan Ramadan, 70 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah. Makanya ketika baca alif lam mim, itu alif 70 kebajikan, lam 70 kebajikan. Makanya orang yang punya perhatian sama alam barjahnya nggak akan pernah dia ninggalin baca Quran. Jadi bayangin Pak ketika baca Quran akan jadi penerang di alam barjah kita. Dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu jangan pernah putus baca Al-Quran. Saya walaupun bukan bulan suci Ramadan, ini bukan ria agar kita berlomba-lomba tahadus bin nikmah. Itu setiap hari walau bukan Ramadan pasti dibaca Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, Yasin ya. Kapan bacanya Tad? Habis tahajud menjelang subuh. Itu paling dibaca 5 surat, 7 surat itu cuma 15 atau 10 menit. Ya, sebentar, enggak lama. Jadi jangan pernah satu hari tanpa baca Quran. Kalau mau hatam 1 bulan, tiap habis sholat baca 4 lembar. Habis subuh 4 lembar, ribet Tad. Ya, selembar. Ribet juga Tad. 1 ain setiap habis sholat. Ribet Tad. Kalau gitu seayat bisa. Subuh, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim gitu.
Habis zuhur lanjutin lagi bismillahirrahmanirrahim. Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hatam enggak? Hatam. 2 tahun 3 bulan. Ya. Hatam tuh ada. Anak saya usia kelas 2 aliyah SMA. Laki-laki itu Al-Quran 30 juz 114 surat. Anak saya alhamdulillah hafal. Alhamdulillah hafal. Hafalnya alhamdulillah. Makanya jangan bengong aja. Ya kan gak salah saya bilang. Anak saya kelas 2 aliyah itu Al-Quran 30 juz 114 surat. Anak saya alhamdulillah hafal. Anak bapak alhamdulillah hafal kan? Hafal. Makanya dengerin yang benar. Sama aja kayak begini nih, ini ngetes fokus apa enggak ngajinya. Kalau ada orang sholat, ada anjing datang jilatin kakinya, sholatnya tetap sah. Setuju? Setuju, karena ini jilatin kaki anjing. Dah ya, jam 1. Udah. Nah kalau kurang undang lagi. Ya, nah boleh lewat dari jam 1. Ini sudah komitmen saya dengan Bang Haddad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan sehingga dapat mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak kalau dengar nama Ustaz Joker ya, Ustaz Joker itu jadi yang ngasih nama itu eksekutif produser MNC TV. Dulu ada satu program namanya Sarapan Hati. Saya mau Ustaz Cepot tandem ya. Kenapa disebut Joker? Karena ceramahnya suruh ngejok. Tapi saya yakin Bapak di otaknya tuh ketika dengar Ustaz Joker, ini Ustaz pasti pinter main remi ini mah begitu. Saya remi kagak bisa Pak, demi Allah sampai saat ini saya nggak bisa main remi. Kalau gaple pinter, ya. Sebab zaman sekarang tuh ceramah serba salah Pak, lurus aja jamaahnya keluar atu-atu, ya. Ada humornya juga sama, ya. Itu ada humor, nggak ada apa namanya joknya, ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi. Wah atu-atu, diomongin ustadznya sambil jalan. Ustadz gitu diundang, najis gue mah kata dia begitu. Jangan diundang lagi kayak gitu mah, kagak lucu begitu. Ya, dulu ada anak muda dengerin ceramah nggak pulang dia di sini, diem aja. Kelar ceramah nih dipuji sama yang ceramah. Akhlak kamu mulia banget. Orang lain dengar ceramah pada pulang, kamu nggak pulang. Dia bilang saya nggak pulang bukan karena akhlak mulia Pak Ustadz, tapi sejadah saya diinjak Ustadz. Kalau nggak diinjak gue juga pulang dari tadi. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.